Ketika Nabi SAW wafat, ini saya persingkat ini ya. Ketika Nabi SAW wafat, pindahlah ke khalifahan ke zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika itu beliau khalifah, mimpin cuma 2 tahun. Nggak lama, 2 tahun doang. 2 tahun ini antara 2 kali Ramadan atau 1 kali Ramadan. Ada 2 kemungkinan. Mengalami 2 kali Ramadan atau 1 kali Ramadan. Intinya nggak lama. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini sholat sama seperti zaman Nabi, masing-masing. Nggak ada perintah dan arahan sholat berjamaah, itu nggak ada. Jadi di Nabawi orang masing-masing melaksanakan qiyam Ramadan, baik dengan sholat, baca Quran, terserahlah pokoknya. Cuman, ada cumannya. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian orang-orang yang mengeraskan suaranya, yang membagus-baguskan suara bacaan sholat, agar orang-orang yang di belakang ikut berjamaah sama beliau, sama mereka ini. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sudah ada yang bermunculan orang-orang yang mengeraskan suara agar diikuti gitu ya. Diperbagus suaranya agar banyak pengikutnya. Kalau kita sekarang memperbaiki penampilannya, memperbaiki cara bicaranya agar banyak followersnya. Zaman sekarang sekitar begitu. Kurang lebihnya begitu tuh ya. Itu dari dulu, udah ada itu dari dulu. Oke, zaman Abu Bakar nggak ada itu, yang namanya jamaah belum ada. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, pindah ke khalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab. Di sini nih baru ada yang namanya sholat taraweh atau qiyam Ramadan berjamaah, tapi belum ada sebutan taraweh. Jadi sholat taraweh atau sebutan taraweh itu nggak ada zaman Nabi, plus nggak ada di zaman khalifah yang 4, nggak ada ini, nggak ada. Silahkan cari riwayatnya, penyebutan sholat taraweh itu nggak ada. Oke, tapi mula-mula aroma taraweh ini sudah mulai di zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ketika beliau mimpin malam pertama Ramadan, beliau langsung pergi ke Nabawi ngecek. Ini pemerintah, presiden yang sesungguhnya begini, ngecek masjid. Ya sholatnya bener apa enggak, kompak apa enggak, programnya bagus apa enggak. Ini baru pemimpin yang sejati ya begini harusnya. Yang pertama dicek itu adalah masjid, itu nomor 1 itu. Programnya dan yang lain-lain. Oke, masuk ke Sayyidina Umar. Ketika zaman Sayyidina Umar, beliau ini nggak suka orang itu sholatnya masing-masing kayak gitu tuh nggak suka. Yang di sana sholat sendiri, di sana berjamaah, suaranya kencang, di sana nyaut, masing-masing. Tidak nampak kesatuan orang beriman, tidak nampak kesatuan orang Islam. Sehingga beliau mengadakan rapat dengan orang-orang yang ketika itu memang ditunjuk sebagai pemimpin-pemimpin atau pemegang jabatan-jabatan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika rapat beliau sampaikan, saya ingin mengadakan sholat taraweh berjamaah. Jadi mulai ada sholat taraweh berjamaah itu zaman Sayyidina Umar. Bahkannya Sayyidina Umar bilang, ni'matil bid'ah hadhih, kata Sayyidina Umar. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini nih, sholat taraweh berjamaah. Jadi emang kita taraweh berjamaah itu bid'ah Pak, tapi itu sebaik-baiknya bid'ah. Nah, ketika rapat ingin menyatukan umat agar sholat qiyam Ramadan ini berjamaah, ditanya oleh para menteri-menteri, kalau kita sekarang sebutnya menteri, kira-kira siapa yang kamu tunjuk untuk menjadi imam? Apakah mereka yang mengencangkan suara-suara mereka di Masjid Nabawi? Apa kata Sayyidina Umar? Enggak, saya enggak mau nunjuk mereka atau salah satu di antara mereka, karena kalau saya tunjuk satu, yang satu pengen, paham maksud saya nih? Iri, ya ini pemimpin yang adil begini nih ya, nggak asal comot. Tapi saya tunjuk namanya Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Ini adalah imam jamaah qiyam Ramadan pertama kali, yang memang diinstruksikan, yang diperintahkan. Ya kalau nggak diperintahkan ya berarti zaman Nabi SAW. Tapi yang memang diperintahkan, yang memang ini adalah kebijaksanaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, maka yang pertama kali menjadi imam namanya Ubay. Kenapa nunjuk Ubay? Karena kata Sayyidina Umar, kalau ada yang protes tentang Ubay, maka saya jawab, saya nunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an karena Nabi yang bilang bahwasanya aqra'ukum Ubay, yang paling bagus bacaannya di antara kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi bukan saya yang milih, tapi Nabi sallallahu alaihi. Ini cerdas, ini namanya pemimpin yang cerdas. Ditunjuklah Ubay, dipanggillah Ubay kepada Sayyidina Umar. Dipanggil, kemudian diperintahkan, sekarang kamu jadi imam sholat qiyamul Ramadan,
sebanyak 8 tambah 3. Kenapa 8 tambah 3? Karena memang dahulunya begitu. Dahulunya ya. Kemudian kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, setiap rokaat saya baca berapa? Nih catat nih, yang sholatnya 11 rokaat tolong dicatat ini baik-baik. Jangan setengah-setengah dong, kan begitu ya. Jangan setengah-setengah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, satu rokaatnya baca ayat 150 ayat sampai 200. Satu ayat. Paham gak ini? Satu ayat. Jangan udahnya 11 bacanya kulhu. Jangan, ini gak adil ini kan. Sayang, bukan gak adil sebenarnya. Sayang Ramadannya Bapak. Bapak kalau pulang cepet-cepet juga mau ngapain di rumah? Itu dulu pertanyaannya. Emang baca Quran? Kan enggak juga. Semalam saya sholat taraweh tuh. Ada yang 8 rakaat pulang. Ada yang nggak pulang Pak, ke belakang masjid. Ngapain? Dia ngopi di belakang, kita masih sholat. Allah karim. Ini kan bahaya ini, kayak gini kasihan maksudnya. Jadi satu rakaat 150 ayat sampai 2. Kalau 200 ayat, kalau ngikut Al-Baqarah berarti 2 juz lebih. Satu rakaat. Zaman siapa ini? Umar ibnul. Imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Karena banyak bacaannya kata Ubay, saya minta tambahan, jangan saya doang imamnya. Siapa tambahannya? Namanya Tamim Ad-Dari. Jadi imam zaman Sayyidina Umar 2. Pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum. Nah, ketika mulai salat 8 tambah 3 ini kan, tapi zaman Sayyidina Umar itu masih sama. Mulainya bukan habis Isya, tapi 1/4 kedua, berarti jam 9 setengah 10 baru mulai sholat. Kalau kita sholatnya kayak gitu berarti dekat-dekat sahur baru kelar ini kan. Kayak apa coba ini kan. Nah itu zaman siapa? Sayyidina Umar. Ketika sholat yang demikian, Sayyidina Umar ini banyak masuk kritikan ini. Masuk yang namanya usulan-usulan. 8 tambah 3 itu 11, kedikitan jumlahnya. Coba ditambahin lagi. Maka zaman Sayyidina Umar banyak perubahan jumlah rakaat. Pernah dibuat 11, pernah dibuat 13, pernah dicoba sampai ketemu formula yang pas 20 tambah 3. Yang 20 tambah 3 ini per rakaatnya 10 ayat. Kurang lebihnya 10 ayat. Berarti ini sama kayak kita sekarang. Kalau kita baca Al-Hakumut dan yang seterusnya itu kan kurang lebih 10 ayat Pak. Betul ya? Nah kemudian kata Sayyidina Ibn Khattab kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, rawihu, ini catat baik-baik. Ini nih mulai ada sholat sebutan tarawih. Rawihuhum, beri mereka istirahat. Qadrom fi kulli taslimatin qadrom ma yatawaddaun. Setiap kali selesai salam kasih istirahat, jangan langsung digas lagi. Baru salam-salam gas lagi ini. Ini kita sekarang begitu kan? Jangan langsung digas. Kasih istirahat. Istirahatnya sekedar mereka cukup untuk berwudu. Habis wudu baru sholat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ujungnya formula yang pas dan ini yang disepakati oleh para sahabat, sholat 20 tambah 3. Jadi kalau ada orang yang menyalahi sholat 20 rakaat taraweh plus 3 witir, maka dia menyalahi kesepakatan para sahabat Nabi. Hati-hati ini. Nabi bilang, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kamu ini harus pegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa-khulafaku. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan gigitlah itu yang namanya sunnah-sunnah mereka dengan gigi geraham mereka. Dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Suruh berpegang teguh. Jadi zaman Sayyidina Umar, sholat 20 tambah 3 itu formula yang paling pas. Dan sholatnya berjamaah. Jadi zaman sebelum Sayyidina Umar nggak ada istilah sholat berjamaah. Plus yang namanya sholat masih disebut namanya qiyam Ramadan. Oke. Mulai ada sebutan sholat tarawih nanti setelah zaman Bani Umayyah. Setelah Sayyidina Umar wafat, pindah ke Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memimpin. Ini sholatnya nggak jauh-jauh beda. Perbedaannya adalah imamnya. Imamnya Sayyidina Ali ditunjuk oleh Sayyidina Utsman. Cuman bedanya ketika Sayyidina Ali imam yang 20 rakaat.
Jadi zaman Sayyidina Ali, sholat itu 20 rakaat tambah 3. 20 rakaat tambah 3 itu hatam Quran. Zaman siapa nih? Utsman ibn Affan, imamnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ketika setiap kali beliau hatam Quran, qul a'udzu birabbin nas, akhir daripada sholat tarawih beliau, sebelum beliau ruku, beliau doa hatam Quran. Ini bid'ah bukan? Bid'ah ini. Gak ada zaman Nabi, tapi ini namanya bid'ah hasanah. Jadi kalau kita bicara bid'ah dolalah dan bid'ah itu semata dolalah, hati-hati. Karena banyak sekali di antara para sahabat yang melakukan sesuatu tanpa diajari oleh Nabi. Nabi gak pernah baca doa hatam Quran dalam sholat. Dan ini yang melakukan adalah mantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika zaman Sayyidina Utsman gak ada perubahan banyak, cuman imam plus bacaan. Yang biasanya 10 ayat menjadi hatam Quran. Ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, itu imamnya diganti. Karena beliau jadi khalifah, beliau nggak jadi imam. Beliau tunjuk orang-orang yang layak menjadi imam untuk menjadi imam. Cuman bedanya zaman Sayyidina Ali, istirahatnya bukan per 2 rakaat, tapi istirahatnya per 4 rakaat. 2 rakaat salam, sholat lagi, 2 rakaat baru istirahat. Jadi bukan setiap salam istirahat, tapi per 4 rakaat, bukan berarti 4 rakaat satu kali salam, bukan. 4 rakaat 2 kali salam. Cuman istirahatnya setelah salam yang kedua. Itu zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah